Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan nanti berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, pada pertemuan kali ini kakak akan mengajak untuk belajar tentang materi bidang koordinat kartesius. Namun pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan materi kita yaitu tentang konsep diagram kartesius beserta pembagian kuadrannya. Dengan tujuan kalian dapat mengidentifikasi konsep diagram kartesius. Yang kedua yaitu kalian dapat mengidentifikasi pembagian kuadrat pada bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang langsung saja kita mulai ke materinya. Adik-adik sudah siap kan untuk menerima materi? Adik-adik semuanya, apakah kalian sudah tahu apa itu diagram kartesius? Diagram kartesius merupakan diagram yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kedua sumbu saling tegak lurus dan memotong pada titik 0. Sumbu X pada diagram koordinat kartesius ditunjukkan oleh garis yang horizontal, sedangkan untuk sumbu Y ditunjukkan oleh garis yang vertikal. Sekarang kita lanjut untuk belajar penulisan titik pada bidang koordinat kartesius. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa penulisan titik pada bidang koordinat kartesius ditulis secara berurutan, yaitu X, Y. Jadi, X-nya dulu, baru Y-nya. X menunjukkan jarak titik tersebut terhadap sumbu Y, sedangkan Y menunjukkan jarak titik tersebut terhadap sumbu X. Sekarang kita perhatikan contohnya. Pada titik A memiliki koordinat 3, 6. Jadi, X-nya 3, Y-nya 6. Ini menunjukkan bahwa titik A memiliki jarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Dari sini adik-adik sudah mengerti kan? Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian kuadran pada bidang koordinat kartesius. Bagian kuadran pada bidang koordinat kartesius yaitu ada 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jika X-nya positif dan Y-nya positif, maka masuk ke dalam kuadran 1. Jika X-nya negatif dan Y-nya positif, masuk ke dalam kuadran 2. Jika X-nya negatif, Y-nya negatif, masuk ke dalam kuadran 3. Jika X-nya positif dan Y-nya negatif, maka masuk ke dalam kuadran 4. Nah, untuk kalian mudah mengingatnya, kuadran 1 ini terletak di kanan atas, kuadran 2 terletak di kiri atas, kuadran 3 terletak di kiri bawah, dan kuadran 4 terletak di kanan bawah. Adik-adik, sekarang mari kita identifikasi titik A tersebut. Titik A memiliki koordinat 2,3. Jadi X-nya 2, Y-nya 3. X-nya 2 adalah positif dan Y-nya 2 adalah positif juga. Maka titik A ini terdapat pada kuadran 1. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Adik-adik, mari perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaan pertama yaitu yang A, tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua yang B yaitu tentukan titik tersebut berada di kuadran berapa. Yuk mari bersama-sama kita identifikasi dan kita cari jawabannya. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Kita ingat kembali bahwa yang menunjukkan jarak titik tersebut terhadap sumbu Y yaitu X. Dan yang menunjukkan jarak titik tersebut terhadap X adalah Y. Titik A ini memiliki koordinat 3, negatif 4. X-nya 3 dan Y-nya negatif 4. Jadi titik A ini memiliki jarak 3 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Di sini untuk menghitung satuan, negatif ataupun positif tidak dihiraukan. Kemudian kita jawab yang B.
Dikarenakan X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif 4, maka titik A ini terdapat pada kuadran 4. Mudah kan adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita buat kesimpulan dari materi yang kakak sampaikan tadi. Yang pertama yaitu koordinat kartesius memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, dalam penulisan titik pada bidang koordinat kartesius yaitu ditulis secara berurutan X, Y. Yang ketiga yaitu bidang koordinat kartesius memiliki 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah adik-adik, cukup itu materi yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.